Scouting bro. Scouting mulai mencari nih bibit-bibit baru yang bisa saja dibawa. Selain bibit baru, mungkin Grid juga bisa dapat pencerahan untuk di Arab nanti ya Grid ya. Waduh. Oke, tapi buat sekarang kita bakal melihat dan mencoba untuk mencari apa ya game plan yang bisa paling maksimal dimainkan, terutama dari New Bulldogs nih. Ke bawah Yusun Shin, terus ada Lilia dan Iritel. Secara mobilitas, tiga-tiganya punya mobilitas yang cukup tinggi, tapi akan cukup tipis dan cukup risky ya, beresiko juga tanpa adanya frontliner yang hanya mengandalkan Baxia gitu. Jadi ketika Baxia tumbang ya mereka akan cukup pull up dari bagian depan. Yang aku tahu yang menggunakan sosok dari One dan bisa mendominasi atas Iritel itu ada Colts. Tapi kali ini berbanding terbalik lihat Astasio masa di mana CJ berada, bakal coba ditutup Vengeance setelah di pop up dan karena jalan lagi untuk ada CJ. First blood di tangan Astasio. Mountain Shocker telah di pop up menandakan seluruh vision terlihat jelas untuk para pasukan dari tim Novus. Lihat apakah bakal coba dipaksa Sweet God. One last hit dan jangan lupakan satu pasif itu bisa untuk menebas dan menghajar burung dari Novus Bravehearts. Wah itu sakit banget sih secara output damage ya yang bisa diberikan oleh seorang Astasio. Dan sekarang kembali lagi Alaskado dan CJ yang sudah kembali ke track permainan mereka di bagian bottom lane. Harus lebih berhati-hati lagi karena ini secara rotasi mereka powerful banget New Bulldogs di early gamenya. Dan aku suka banget trigger Retribution tadi. Ya? Aku dengar suara Retribution itu supaya jungle-nya gak kemakan. Tapi ternyata itu trigger untuk mereka bisa mendapatkan turtle. Iya sih, dan ya kalau kita lihat ya dengan keunggulan yang sudah berhasil mereka peroleh, target selanjutnya pastinya akan menuju ke turtle dan satu tabrakan menuju ke arah Nari hanya sebagai power zone out saja. Oke, Pakulan mendapatkan informasi kalau memang seorang Nari akan menuju ke arah Purple Buff. Yang ditandai dengan adanya kondisi CJ tidak punya kondisi power adalah lihat CJ udah nggak nutup jalan atau nggak nge-freeze seorang Arlot. Oh, dan itu dia sedikit pertemuan yang akan terjadi di sekitar area river. Melihat keunggulan emang udah mulai diperoleh sama New Bulldogs, mereka harusnya udah cukup percaya diri lah ya dengan power early game-nya. Novus Bravehearts akan menjadi incaran utama mereka, terutama untuk Ryoshi nih yang sudah mulai aktif ke berbagai arah yang berbeda. Ryoshi ternyata belum berhasil mengambil ilmu dari Klutz. Jadi mana pakai One lawan Iritel, dia menang. Dan ini memang normalnya seperti ini, Iritel menang lawan One di laning. Iya ya, makanya teman-temannya harus mulai mencari makan dari arah yang lain. Mencoba untuk ngedapetin beberapa minion mungkin dari area mid lane, atau mencoba untuk meminta bela bantuan juga dari arah yang lain. Tapi untuk area bottom lane, tetap akan jadi area pertempuran yang menarik banget sih, dengan perbedaan satu level loh dari Bangsal. Dari yang hampir kalah di zoning, sampai akhirnya dia punya satu level lebih unggul. Itu akibat ganking yang benar-benar berhasil. Bayangkan Nevin, ganking tadi kalau nggak berhasil, mungkin Bangsal belum di dalam kondisi 2 level bahkan. Iya sih, karena kan sampai mengirim 4 pemain, tapi sekarang bahkan di pasal Skador bahkan Final Slash belum dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk memaksa hadapnya 1 poin kill. Reset adalah sebuah jawaban, Evin. Ya, karena ada percobaan untuk rotasi juga ke bagian bottom lane dari Novus Bravehearts, tapi kali ini berbeda nasib, berbeda hasil juga antara kedua belah tim, dan waktunya Novus Bravehearts. Mereka harus coba nih cari lagi target yang berbeda, mungkin di area top lane atau mungkin di area turtle yang sudah mulai bergerak dari arah arus airnya. Arus airnya menuju ke arah bottom lane. Tandanya teamfight akan berada di EXP lane. Apakah mereka ready untuk teamfight tersebut, Nevin? Untuk arah teamfight, mari kita lihat kesiapan. Harusnya dengan adanya Alaskador di level yang kelima, ini bakal ada momen yang bisa di setup. Dengan Fizz Crack-nya, tinggal menunggu waktu saja sampai ada yang mendekat. Dan bahkan Bangsal menjadi pilihan utama. Fizz Crack-nya ternyata dengan ada Final Slash menuju ke arah belakang. Terlalu tidak bisa terjangkau dan Estasio. Dan terus on point membalaskan kembali keadaan CJ. Sakratul Maut, hilang di telan bumi. Menuju ke arah Sweet God. Dan bahkan one last hit membuat Estasio gagal untuk mendapatkan poin kill atas Sweet God. One last XP Pixel membuat Novus Bravehearts masih bisa selamat dari teamfight yang cukup keras. Satu tetes terakhir sih, tapi ya balik lagi, meskipun gak ada poin eliminasi yang mereka berhasil dapetin, tapi memukul mundur 2 damage dealer, itu efeknya bakal berkelanjutan. Kayak misalnya sekarang ada satu auto turret di bagian bottom lane yang udah mulai terkikis habis, dan CJ berarti harus cari tempat yang bisa dihuni lagi nih selain outer turret bagian bottom lane. Oke, di top lane bahkan mereka coba untuk mempertahankan turret mereka karena mereka sadar dengan laning yang kalah di arah bottom lane, mereka harus lepaskan satu turret. Itu sebenarnya udah kalah dari awal, tapi mereka masih bisa bertahan sampai menit 5, itu bagus banget. Sampai menit 5 ya, waktu yang cukup panjang
panjang memang. Dan secara damage dealing juga kita ngelihat bagaimana Estacio selalu stabil untuk bisa ngedeliver semua damage-nya. 101 dari segi KDA yang berhasil diamankan, tapi global presence sih yang mungkin bakal jadi keuntungan paling besarnya. Ngebuat Novus Brave Hearts juga akhirnya sekarang lumayan tertekan. Mau coba untuk tukar ke bagian bottom lane sepertinya. Oke, mau coba tukar. Ini masih jadi sebuah pertikaian yang tidak ada hentinya. Tapi kalau ngomongin keuntungan, jujur ya, mereka lebih untung dapetin atas dulu. Kenapa dapetin atas? Sungai akan mengarah ke arah bottom lane. Sungai mengarah ke arah bottom lane, itu yang menjadi tifat yang cukup besar karena udah ditutup sama Pakulan. Informasi yang bisa didapatkan adalah 2 turret. Tapi nggak tahu, di tengah kalau clear-nya cepat dari pin, mereka nggak mungkin bisa dapetin 2 turret. Ya sih, ini arus yang juga harus diperhatikan. Tapi pertemuan akan sedikit terjadi terlebih dahulu. Harus ada yang dibuat sengsara dulu nih sebelum kita masuk ke area turtle. Membuat nanti akan ada keunggulan kuantitas juga antara kedua belah tim. Tapi siapa yang akan mulai terlebih dahulu? Novus Brave Hearts atau New Bulldogs? Karena keduanya bakal punya power pick off yang besar. Fizz-Crack terutama atau bahkan tabrakan. Mountain Shocker. Mereka mencoba untuk mencegah tabrakan. Dengan adanya Mountain Shocker, informasi terlihat sangat jelas. Ini dia, Isan Sin. Bukan hanya dengan late game insurance-nya, tapi juga dengan Mountain Shocker yang dia miliki. Vision terbuka dengan sangat bebas. Dan lihat, gak ada yang berani untuk bisa melakukan split push bahkan untuk team fight. Ya, semuanya langsung kelihatan visionnya. Gak ada yang bisa bersembunyi lagi kalau udah kayak gitu. Dan semudah itu akhirnya ngedapetin turtle bahkan 3. Perfect turtle yang berhasil diamankan oleh New Bulldogs dari segala aspek. Mereka udah bisa dibilang unggul banget. Tapi Novus Brave Hearts, mereka juga masih punya harapan tentunya. Dengan hadirnya One tinggal tunggu momentumnya. Tapi itu bakal butuh waktu yang lumayan lama. Dan jangan sampai ada yang terjebak kali ini. Awareness akan jadi kunci. Oke, lihat di depan sana Pakulan mencoba untuk mencari di mana Swincard berada. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat langsung pada Slice yang sedikit mengagetkan membuat para pasukan dari tim Novus Brave Hearts kali ini. Mereka masih stick together, berkumpul, dan bahkan mencoba untuk membalikan kembali keadaan karena alas Kador terdeteksi. Tidak ada satu buah first break tiba-tiba. Ya, itu efek kejut yang lumayan berasa ya. Soalnya langsung bisa menggeser 3 pemain sekaligus. Tapi untungnya nggak ada efek stun pasti yang ngebuat Novus Brave Hearts harus tertahan tadi. Area purple buff juga masih bisa mereka amankan. Tapi kalau untuk keluar ngebuat team fight, Novus Brave Hearts harus berpikir kayak sejuta kali lagi. Apakah mereka udah cukup kuat nih dengan power seperti ini? Apakah Ziwin udah bisa? Dia dapat GT dulu nggak sih? Dia dapat GT dulu, dia dapat turret bottom lane-nya dulu. Team fight terbakar CJ? Really? Oh, cuma di masa final slash. Oh my god, instant kill from CJ di bottom lane. Merubah segalanya untuk para pasukan dari tim Novus Brave Hearts. CJ, dia nggak boleh sembarangan. Dan lihat, cut menuju ke arah mid lane. Mencoba untuk menandakan di mana mid turret akan menjadi target utama. Dan mencoba untuk memotong dina rotasi ini dimiliki dari tim Novus Brave Hearts. Karena satu buah pasif Holy Defense tertrigger di arah bottom lane. Itu menandakan Lord nanti akan bebas. Wah, Lordnya bakal bebas banget sih untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ya dengan syarat ketentuan berlaku juga. Karena sekarang masih ada pertahanan yang sangat kuat di area mid lane-nya. Jadi nilai plus juga buat Novus Brave Hearts supaya mereka nggak terlalu tertekan. Karena dari arah sampingnya, top lane, bottom lane, ini udah pincang banget. Dan sepertinya buat Lord kali ini nggak ada harapan. Nggak ada harapan untuk kontes. Kontes cuma buat menenggelamkan mereka lebih cepat sih. Itu keputusan yang baik untuk disengage. Minimal mereka mempertahankan mid turret mereka aja udah paling bagus. Dan sekarang, sebenarnya ada satu problem yang mereka agak cukup lupakan. Apa tuh? Bangsal. Bangsal ini yang benar-benar dari tadi yang ngebuat masalah. Final slash-nya itu ditakutkan oleh Novus Brave Hearts. Karena bukan Pakulan inisiatornya, Bangsal. Dan ini bisa terjadi dengan adanya Flicker, bukan Purify. Bangsal bisa makan ke arah belakang. Ingat, mereka akan mencoba men-trigger Holy Defense. Ketika Holy Defense sudah selesai, Lord berada di garis depan. Bangsal bisa melakukan Final Slash plus Flicker. Iya, mereka pancing dulu area atas supaya Novus Brave Hearts juga melepaskan penjagaan mereka di area outer turret mid lane. Bangsal, Atau bahkan mata di Bangsal. Apa akan coba dilakukan? Tapi tidak mau terlalu terburu-buru nampaknya dengan adanya Lord di arah top lane. Bangsal bakal coba untuk menunjukkan batang hidungnya. Tapi ini kelihatan banget bagaimana mereka aware dengan hadirnya Bangsal, ngebuat mereka mundur jauh kan? banget. Dan sekarang Lordnya akan segera memasuki area dari Novus Brave Hearts. Dan ditabrak kah? Itu ya aku bilang, tapi alas kami di depan sana. Bangsal akan coba ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan ada Bangsal! Final slash yang on point! Berhasil bergaris depan di depan sana. Satu garis lurus, tidak mendapatkan apapun. Alas Kador menjadi tumbang. Tapi lihat, Bangsal dengan masuk tanpa following damage. Membuat para pasukan dari tim Novus Brave Hearts. Dan oh my god! What a damage from Estacio! Berhasil memecahkan best turret di arah bottom lane.
Sweet Dog gak mencoba untuk pulang. Double kill. Looking for triple kill. 1-1 mencoba untuk bertahan, tapi kali ini para pasukan dari tim Novus Brevard terlalu sakit untuk bisa menahan damage dengan seorang Colt. Dan meledak. Ini penjara. Satu game didapatkan New Bulldog. Wow, satu game yang begitu cepat berhasil disegel oleh New Bulldogs. Tidak banyak celah yang mereka ciptakan untuk lawan mereka. Tidak ada space sama sekali untuk bisa ngebalikin keadaan dan ini perfect game sih menurutku. Perfect game dari New Bulldogs. Lihat kan, Hah? kalau tim Filipin dia dapetin owning, dia nggak maksa team fight kan? Iya. Dia grogotin semuanya. Grogotin turret, Hah? laning, jungle, dia makan one-one yang gak dikasih farming, gak dikasih makan, gak dapetin apapun. Lihat, sama sekali, Nevin. Itu perbedaan Indonesia dan juga Filipina. Indonesia, kalau menang, dia pasti maksa team Iya, fight. betul. Karena keunggulan region Indonesia, itu kekuatan mekanik player kita. That's why kita biasanya kalau udah unggul menang team fight sekali, itu akan termultiply. Iya. Tapi kalau misalnya dari Filipina 7-1, itu angka yang kecil loh. Iya sih. Angka yang benar-benar kecil banget, tapi jujur rapi banget. Kayaknya ini game terapi yang aku lihat. Karena mereka sekali untung, sekali dapetin momentum first blood di bawah, Yep. itu mereka pastikan laning lain berarti kalah. Ya. Kenapa? Satu laning udah kalah, tinggal dijaga sustainnya, laning lain yang akan coba disusun. Iya, iya. Habis itu tiga-tiganya nggak punya power, nggak punya farming, nggak punya laning, nggak punya jungle, bahkan bandnya nggak punya ngapa-ngapain. Dan ya mereka tahu nih power di arah god lane-nya, mereka tanpa harus ngapa-ngapain juga, Irito emang udah powerful kan.